Waduh, waduh, waduh. Sepertinya kekalahan Ukraina terlihat jelas. Lantaran kemarin, atau lebih tepatnya di Praha, saat ke-31 anggota NATO berkumpul untuk membahas bantuan serta dukungan penuh atas Ukraina, ini Polandia ingin membangun tembok besi di sepanjang perbatasan antara Polandia dengan Belarusia. Tembok ini akan menjadi garis akhir untuk pertahanan Polandia. Bahkan Polandia telah berencana untuk membangun ini. Dan ini pun disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Polandia kemarin di Praha, bahwasanya mereka ingin membangun tembok perbatasan antara Polandia dengan Belarusia. Tak ayal ini membuat spekulasi dan tuduhan-tuduhan yang memberatkan lah untuk Ukraina, bahwa Ukraina telah mengalami sedikit kemunduran, atau bisa dilihat atau dikalkulasi bahwa hampir-hampir kalah. Agen FSB kemarin kan juga mengatakan bahwa kemungkinan bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan NATO akan melancarkan serangan besar-besaran ke arah Rusia, atau tepatnya wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Kemungkinan besar akan terjadi bulan-bulan ini atau bulan-bulan besok lah. Yang lucu, bahkan hari ini pun bisa kita dengar bahwa Hungaria, salah satu member dari NATO, itu tidak setuju dan malah membela Rusia. Bahwa Hungaria telah mengatakan bahwa, bukan mengatakan, ini membela seperti membela Rusia, bahwa kemarin kan itu di konferensi di Praha, di Ceko Praha, ketika Menteri Luar Negeri setiap anggota NATO berkumpul, kan saling diskusi yang jelas membahas tentang bagaimana masa depan Ukraina dan kelanjutan ini, serta di situ juga kan membahas perihal alutsista yang akan dikirim ke Ukraina. Di situ juga disebutkan bahwa alat-alat alutsista akan digunakan untuk menyerang Rusia hari ini atau besok. Bahkan disetujui oleh Polandia, Finlandia, Lituania, Amerika, Jerman, dan Perancis yang terbaru kan. Itu sampai keluar dari gedung langsung dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa terhadap Menteri Luar Negeri Perancis dan Jerman, bahwasanya banyak wartawan-wartawan itu berkomentar bahwa menanyakan kenapa baru sekarang kenapa baru sekarang alutsista dari NATO digunakan atau izin diterapkan sekarang, mengapa. Banyak spekulasi mengatakan bahwa terdesaknya Ukraina membuat NATO akhirnya menyetujui alutsistanya dan bantuannya digunakan untuk menyerang. Pembelaan Hungaria pun juga sangat di luar ekspektasi lah kawan-kawannya di NATO, bahwa dalam Menteri Luar Negeri Hungaria mengatakan bahwa ekspansi Rusia ke barat atau ke anggota NATO itu adalah tindakan yang gila atau pemikiran yang bodoh gitu. Bahkan Hungaria pun melontarkan pembelaan atas Rusia. Ini sekelas anggota NATO ya. Lalu Menteri Luar Negeri Ceko juga melontarkan
balasan atau istilahnya lah pemberatan lah, dengan menyebut bahwa kemungkinan besar ekspansi Rusia ini seperti kekaisaran Rusia tempo lalu atau masa lalu. Bahkan dengan tegas Menteri Luar Negeri Ceko ini mengatakan bahwa imperialis Rusia harus dihentikan. Ini kan apa gitu loh maksudnya, padahal kan kekaisaran sudah runtuh dari zaman lalu kan. Entahlah, tapi ini ya pembelaan Hungaria ya termasuk gimana ya, di luar ekspektasi lah. Saat yang lain, negara-negara lain mendukung alutsistanya serta senjatanya digunakan di Rusia, Hungaria ini malah menolak usulan dan malah hingga sekarang kan Hungaria ini tidak mau memberikan bantuan apapun kepada Ukraina. Dan juga di forum yang diadakan di Praha, Ceko, ini juga menanggapi perihal isu atau berita yang hangat kali ini kan datang dari perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Itu di perbatasan agak bawah dalam peta itu adalah negara Norwegia. Bahwa Norwegia sekarang itu mencanangkan atau menetapkan undang-undang anti agen asing, atau bisa disebut perusahaan atau badan luar negeri, badan usaha atau badan apapun lah yang berpusat atau mendirikan perusahaannya atau kekuatannya atau medianya lah di negara Norwegia harus melaporkan dan harus punya izin. Ini sepertinya Norwegia ini meniru sistem dari Federasi Rusia. Sistem Federasi Rusia juga menegaskan bahwa setiap badan asing atau badan usaha asing atau media asing harus memiliki izin dan harus menetapkan bahwa tujuannya sangat jelas. Jadi ini bisa dikatakan Norwegia ini bukan semakin ya, tidak terlalu tertarik keanggotaan NATO, tidak tertarik untuk menjadi bagian dari NATO, malah meniru perundang-undangan Rusia, Federasi Rusia. Ini terbukti bahwa anggota NATO cukup terkejut bahwa Norwegia menetapkan undang-undang anti agen asing atau anti media asing di negaranya. Entah bagaimana ini, sepertinya ya terlihat jelas kan bahwasanya NATO semakin hari semakin terdesak atau semakin panas digempur oleh Rusia. Ukraina tidak bisa berkutik, alutsistanya pada terbakar, pada kosong, termasuk Leopard, tank habis baja, sekelas militer atau mobil-mobil militer habis baja, atau kendaraan taktis kan banyak yang kosong dan meledak akibat rudal dan drone Lancet atau FPV dari Rusia. Apakah NATO terdesak atau bagaimana sekarang ini, ya terlihatlah bahwa semakin NATO ini semakin hari semakin panas atau semakin greget lah, ingin segera menyerang Rusia. Entahlah, kemarin di sela-sela konferensi di Praha juga ada kabar bahwa penangkapan anggota Uni Eropa, tepatnya anggota Belgia di Uni Eropa, ditangkap atas kasus dugaan propaganda atau ya
agar NATO bahkan mengizinkan atau alutsistanya digunakan oleh Ukraina untuk menyerang Rusia. Setelah Belgia setuju untuk mengirimkan 30 F-16 ke Ukraina, ini giliran Swedia berencana mengirim 2 skuadron Subjas 39 Gripen. Kabar ini pun sontak membuat spekulasi bahwa NATO berencana untuk bukan hanya memberikan senjata atau bantuan, tapi juga promosi senjata atau promosi alutsista. Bagaimana dengan Turki? Turki sebagai anggota NATO akankah ikut juga atau ikut memberi bantuan yang nyata lah, bukan hanya sekedar bantuan finansial tapi akankah Turki mengirim atau membantu Ukraina dengan drone-dronenya di masa depan? Kita belum tahu. Tapi yang pasti kabar terbaru setelah Belgia atau setelah Lituania mengirim atau Finlandia juga mengonfirmasi bahwa telah atau akan mengirim radar atau satelit militer ke Ukraina. Ini giliran Swedia ingin mengirim Gripen 39 Sub. Entahlah, ini bisa jadi NATO ini jual-jual senjata atau promosi-promosi senjata lah. Kita sementara tahu kan bahwa Gripen 39 ini tidak laku atau jarang dibeli lah. Bisa dibilang produk-produk gagal